Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Nova Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sylvi Riandana Prisa dengan NIM 25134026, mahasiswa program studi Manajemen Perdagangan Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang merujuk pada materi presentasi Week 15 Bahasa Indonesia dengan judul Transformasi Digital UMKM melalui platform online dalam mendukung SDG 8. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun di era modern ini, digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kunci untuk bertahan dan berkembang. Bagaimana peran platform online ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan dapat membuka lapangan kerja layak sejalan dengan tujuan SDG 8? Yuk, mari kita bedah pembahasannya satu persatu. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu ada latar belakang. Yang pertama ada UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja terbesar. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang keempat, digitalisasi mengubah sistem perdagangan tradisional menjadi online. Dan yang kelima, UMKM perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan yang keenam, mendukung SDG 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita lanjut. Poin selanjutnya yaitu ada pertanyaan mendasar. Nah, di dalam pertanyaan mendasar ini yang pertama, bagaimana transformasi digital membantu perkembangan UMKM? Yang kedua, apa manfaat platform online bagi UMKM? Dan yang ketiga, apa tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia? Keempat, bagaimana digitalisasi mendukung SDG 8 ini? Baik. Kemudian ada tujuan penulisan. Nah, yang pertama ada menganalisis peluang transformasi digital UMKM. Yang kedua, mengetahui apa saja tantangan digitalisasi UMKM. Yang ketiga, mengkaji peran platform online dalam perdagangan modern. Dan yang keempat, menjelaskan kontribusi digitalisasi terhadap SDG 8. Kemudian ada peluang digitalisasi UMKM. Apa saja sih yang ada poin-poin yang ada di peluang digitalisasi UMKM? Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar, yang kedua menghemat biaya operasional, yang ketiga memotong rantai distribusi, yang keempat meningkatkan efisiensi usaha, yang kelima mempermudah pemasaran produk, yang keenam membuka peluang pasar internasional. Kemudian juga terdapat dampak terhadap SDG 8 ini sendiri. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang baru. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemudian ada tantangan digitalisasi UMKM. Yang pertama adanya rendahnya literasi digital. Yang kedua, gagap teknologi pada pelaku ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan akses internet di daerah. Mungkin di daerahnya masih di daerah yang terpencil, jadi internet itu belum masuk ke daerahnya. Jadi karena keterbatasan internet, maka mereka rendahlah literasi digitalnya, kemudian gagap teknologi. Dan poin yang selanjutnya itu ada kurangnya pemahaman pemasaran digital. Karena keterbatasan akses internet tadi, jadi dia kurang literasi. Nah, makanya dia tuh kurang pemahamannya terhadap pemasaran digital. Kemudian poin yang terakhir ada kesulitan membaca tren konsumen.
Kemudian ada masalah internal UMKM, yaitu masalah yang terdapat di dalam diri UMKM itu sendiri ya. Kemudian yang pertama itu ada keuangan usaha bercampur dengan keuangan pribadi. Misalnya para pelaku usaha dia mendapatkan laba. Kemudian laba tersebut dia ambil, kemudian dia gunakan untuk kegiatan maupun kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua ada manajemen usaha masih tradisional. Karena dia belum beradaptasi dengan manajemen usaha yang baru, yaitu menggunakan platform online. Yang ketiga adanya kurangnya pencatatan keuangan digital, yaitu masih menggunakan manual. Nah, yang keempat ada pengelolaan stok yang belum terintegrasi. Adapun tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini merupakan tantangan yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu adanya ancaman keamanan siber, karena platform online ini membutuhkan internet dan juga ini berbasis online. Nah, yang kedua risiko penipuan online. Yang ketiga adanya biaya logistik yang mahal. Yang keempat, distribusi sulit di wilayah kepulauan. Kemudian yang terakhir ada persaingan produk impor yang murah. Kita lanjut, apa sih solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun pelaku UMKM? Nah, yang pertama yaitu dari pemerintah. Di pemerintah ini ada beberapa poin, yaitu ada solusi dan rekomendasinya. Yang pertama, pemerataan jaringan internet. Nah, pemerataan jaringan internet ini bukan hanya buat yang di kota saja. Bisa saja di pemerataan jaringannya itu untuk daerah-daerah terpencil. Jadi karena dia belum menggunakan internet, jadi dia harus beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu menggunakan akses internet. Yang kedua, adanya perbaikan sistem logistik. Yang ketiga, regulasi perdagangan digital dan memperluas pemasaran digital, seperti itu. Kemudian dari perguruan tinggi. Nah, dari perguruan tinggi ada 2 poin. Yang pertama, pelatihan digital bagi UMKM. Nah, pelatihan digital bagi UMKM ini dapat dilakukan oleh mahasiswa, yaitu melakukan pendampingan manajemen, gimana cara-caranya, kemudian belajar bagaimana untuk berlatih menggunakan digital online yang digunakan untuk pelaku usaha. Kemudian poin yang kedua ada pendampingan manajemen usaha. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu dari pelaku UMKM itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu belajar teknologi digital. Kita tidak boleh ketinggalan zaman ya, kita harus mengikuti zaman, yang mana zaman semakin canggih dan itu menggunakan digital. Yang kedua, menggunakan pembukuan digital. Biasanya para pelaku UMKM ini menggunakan pembukuan menggunakan tulisan, masih manual, masih menggunakan cara lama. Nah, untuk itu maka menggunakan pembukuan yang baru, yang modern, yaitu menggunakan pembukuan digital dengan aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan pemasaran online. Nah, jika UMKM ini memiliki usaha, maka dia dapat mengembangkan pemasaran untuk usahanya itu melalui online. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semua ini yang pertama, digitalisasi UMKM menjadi kebutuhan penting. Yang kedua, platform online membantu memperluas pasar dan efisiensi usaha. Dan yang ketiga yaitu mendukung pencapaian SDG 8. Yang keempat, masih terdapat tantangan digitalisasi. Yang kelima, dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, maupun pelaku UMKM.
Nah, dapat ditarik benang merah dari presentasi ini. Yang pertama, digitalisasi sekarang merupakan instrumen wajib bertahan hidup, bukan lagi opsi mewah. Yang kedua, keberhasilan transisi digital UMKM adalah pilar kunci tercapainya ekonomi nasional yang tangguh sesuai dengan SDG 8. Dan yang terakhir, semua ini hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi erat yang konsisten antara akademis, pembuat kebijakan, dan para pelaku usaha itu sendiri. Maksudnya apa? Nah, seperti kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan juga kolaborasi dengan UMKM itu sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya sangat terbuka dengan masukan, diskusi, ataupun pertanyaan dari rekan-rekan maupun dari Bapak. Kemudian, teman-teman juga bisa dapat menghubungi saya melalui email jika ada pertanyaan melalui email saya yaitu silviriandanaprisa atau juga bisa berkomentar di bawah ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.